Kenapa kok orang-orang Yahudi dari Yaman itu datang ke Indonesia, itu yang mendatangkan Belanda. Karena Belanda juga tahu kalau mereka semua keturunan Yahudi. Ya kalau keturunan Nabi masa mau diperintah sama Belanda kan Gus? Sekarang begini, logika saja sederhana. Kalau seandainya Belanda itu membunuh turunannya Nabi, seperti Profesor Dr. Sunugogonya mengatakan bahwasannya Islamisasi yang ada di tanah Jawa dan Indonesia ini adalah dilakukan oleh apa? Yang disebut dengan Arabian Movement, gerakan Arab yang dipimpin oleh para sahadat, para Said Pak Syarif. Maka Said Syarif ini kemudian pada akhirnya dibunuh. Makanya kemudian Syarif dan Said itu kemudian membenamkan dirinya di bumi Indonesia. Ngumpetlah, seperti termasuk di Cirebon juga, nasab Said Musa Al-Katim adalah diumpetin, karena kalau dimunculkan nanti orangnya bakal dibunuh lah. Kemudian apa namanya, semua dibunuh. Kalau seandainya orang-orang Ba'al itu betul-betul cucunya Rasulullah, kenapa malah dibela oleh Belanda? Kenapa mereka itu malah diberikan jabatan? Kenapa mereka justru dipanggil dari Yaman? Kalau memang untuk Islamisasi, kan Belanda paling benci sama Islamisasi. Masuk akal. Pokoknya Van der Berg selalu membuyarkan sejarah-sejarah Indonesia tentang masalah keislaman sampai membuat cerita-cerita dan dongeng-dongeng. Saya dengar bahwasanya babat tanah Jawa pun itu adalah atas dasar penekanan Belanda, sehingga kebaburlah seperti itu. Ada seperti masalah kisah Amangkurat I itu yang difitnah bahwa dia membunuh 5.000 ulama, akhirnya juga terfitnah. Untung Allah Subhanahu wa taala itu membuktikan bahwa saja Amangkurat I itu ketika mau dikuburkan, ternyata tuh makamnya baunya wangi. Maka orang menyebutnya akhirnya Tegal Wangi atau Tegal Arum di Tegal. Itu Allah yang menunjukkan. Kalau Allah sudah menunjukkan, kita teruskan. Itu sudah kebenaran itu. Jangan dengar klaim-klaim mereka selalu klaim seperti itu. Kita lawan. Bangsa Indonesia harus mampu melawan itu, dan harus mampu melawannya. Bukan dalam rangka kita itu menghancurkan orangnya, tapi menghancurkan pahamnya. Ya, kalau sama mereka semua tidak menghentikan aksi-aksi mereka yang tidak benar, khususnya menisbatkan diri kepada Rasulullah, padahal itu tidak nyambung, maka kita harus lawan semuanya, harus ada semua. Kita adu data gitu. Jadi kayak perang Badar akhirnya. Kalau diceritakan, jadi jangan berhenti itu. Seharusnya obor perjuangan itu adalah dari PBNU itu sebetulnya tuh. Dari PBNU, dari Tebu Ireng muncul, dari pesantren-pesantren itu akan lebih ajib lagi itu. Memang kalau ada yang aku cuma takut kan. Kalau melihat sejarahnya Gus, mestinya memang Kobaran itu memang dari dua kutub. Kalau melihat sejarah, kalau nggak dari Tebu Ireng ya dari Cirebon. Ya itu. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya ini itu hikmahnya banyak. Jadi orang tuh tahu semua. Nah, resolusi NU itu kan antara Tebu Ireng dan Cirebon kan. Lah itu. Kalau Cirebon sudah apinya sudah nyala, tinggal ditunggu aja Tebu Ireng. Tebu Irengnya. Jadi panjenengan sebagai itu yang sering mengupload masalah itu harus diperjuangkan. Itu bagian panjenengan perjuangan itu. Sampai ungkapkan semua itu kalau yang batil itu. Karena apa? Ini semakin hari semakin kurang aja, semakin melunjak. Jadi al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Tapi kalau para orang beriman, Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd, ada awliya'nya. Tapi kalau orang munafik, ba'duhum min ba'd aja. Artinya yang namanya orang munafik kayak sama gitu. Tampangnya bagaimanapun ya sama, itu tujuannya sama, cuma dia gitu aja, sikapnya, karakternya juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukpitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita. Live streaming KBN Nusantara dengan Gus Abbas Buntet Cirebon yang membahas mengenai nasab Sunan Gunung Jati yang tidak tersambung ke Ba'alawi. Sudah jelas terang benderang bahwa beliau tidak tersambung ke Ba'alawi karena menurut sejarah manuskrip atau babon yang ada di Kasunanan Cirebon sempat dikaburkan oleh Belanda atau company.
Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Abbas ini menggarisbawahi atau memperkuat pertemuan halakoh para trah wali songo dari Sunan Gunung Jati di Bendakerep, Cirebon. Karena apa yang disampaikan oleh para duriyah Sunan Gunung Jati itu mengerucut bahwa Sunan Gunung Jati tidak tersambung ke Ba'alawi. Jadi manakala ada diskusi nasab Sunan Gunung Jati besok tanggal 27 Agustus di Kasultanan Banten, itu hanya mengisbatkan saja. Jadi tidak mulai dari awal, hanya mengisbatkan saja, menyetujui, mengesahkan apa yang menjadi keputusan di Bendakerep, Cirebon, bahwa Sunan Gunung Jati itu tersambung dengan Musa Al-Qadim. Nah, ini jadi tidak nyambungnya ke Ba'alawi, tidak, tadi ke Musa Al-Qadim. Itu dari manuskrip Kasunanan yang sempat dulunya mau diobrak-abrik oleh Belanda, tapi karena tersimpan dengan rapi, sekarang sudah aman, dibuka kembali. Kenapa dulu ada manuskrip yang seakan-akan Gunung Jati itu nyambungnya ke Ba'alawi? Karena doktrin Belanda kepada keluarga Kasultanan Cirebon yang menghendaki bahwa Sunan Gunung Jati nyambungnya ke Ba'alawi. Itu menurut Gus Abbas yang sudah terang benderang menyampaikan bahwa itu adalah ulah company yang menyimpangkan kenasaban Sunan Gunung Jati ke Ba'alawi. Tidak tahu itu maksud dan tujuannya, mesti adu domba atau biar tujuannya company itu tercapai untuk menguasai bumi Indonesia, terutama telatah Jawa Barat atau Pasundan. Saya kira itu tujuannya. Jadi manakala besok tanggal 27 itu kok menampik hasil Bendakerep, berarti nanti akan timbul debat panas dan kericuhan, karena masing-masing nasab mempertahankan kepentingannya sendiri-sendiri, tidak berdasarkan sejarah yang ada. Apa yang disampaikan oleh Gus Abbas dari Banten itu, dari Cirebon itu sudah terang benderang. Ada campur tangan company bahwa Sunan Gunung Jati tersambung ke Ba'alawi atas doktrin dan perintah company, bukan atas sejarah yang ada yang ditulis dari Kasultanan Cirebon. Banten, adanya Banten itu kan dari Cirebon juga, karena Duriyah Sunan Gunung Jati itu Sunan Hasanuddin di Banten. Jadi manuskrip yang asli dulu disimpan rapi karena takut diobrak-abrik oleh Belanda, sekarang dimunculkan kembali untuk meluruskan nasab yang sebenarnya karena keadaan sudah aman. Itu yang disampaikan oleh Gus Abbas. Jadi intinya besok tanggal 27 itu adalah mengisbatkan saja, mengukuhkan, mengesahkan hasil halakoh rembuk nasab Sunan Gunung Jati di Cirebon, Bendakerep. Segala hilaf mohon maaf. NKRI harga mati Nusantara Milita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.